Di teras santuy, terasa dekat, bikin nyaman. Oke, Kak Panca, kita udah ganti baju. Bukan ganti baju, udah beda hari mungkin. Udah beda hari. Oke, Kak Panca. Kak Panca nih kayak hari ini rapi ya. Pakai celana kotak-kotak. Selalu rapi dong kita. Baju kotak-kotak, warna cerah, lagi happy. Lagi happy pasti. Lagi senang. Senang. Kenapa? Pacarnya kenapa? Punya pacar belum sih Kak Panca ini? Belum. Oh, belum. Tuh belum Sobat Besi. Jadi kalau nanya-nanya Kak Panca udah punya pacar belum? Tapi suka sama cewek kan? Suka dong. Suka lah tuh, jadi daftar aja langsung ya. Di bawah komen. Oke, Kak Panca, sehat kan? Sehat dong sehat pastinya. Ya, harus sehat. Kak Bia sehat? Sehat. Sobat Besi gimana, sehat? Walaupun mungkin pas kita syuting ini kita lagi UTS ya, lagi ujian tengah semester. Lagi banyak pikiran. Meskipun kerja tetap kuliah ya. Jadi tetap ngerjain UTS gitu kan. Oke, Kak Panca. Hari ini kita akan bahas apa sih? Oke, Kak Bia, hari ini mungkin kita bahas orang paling penting. Orang paling penting. Ya, orang paling penting Mama, di dunia papa. kita. Bukan. Kecuali keluarga. Oke, berarti di luar keluarga. Iya, apa tuh Kak Bia? Apa ya? Selain apa? Selain keluarga. Selain keluarga, Kak Bia punya orang penting gak selain keluarga? Selain pacar. Terus jawabnya pacar lagi. Selain pacar. Apa ya? Sahabat. Iya, sahabat mungkin ya. Kita bahas tentang sahabat untuk hari ini. Oke, berarti kita hari ini akan membahas sahabat. Iya. Oke, Kak Panca. Kalau ngomongin sahabat nih, menurut Kak Panca tuh sahabat tuh apa sih? Arti sahabat tuh? Mungkin orang penting kali ya bagi hidup kita. Orang yang selalu ada di hidup kita, terus bantu kita saat susah juga gitu kan. Selain keluarga kan. Kak Panca tuh tipe yang gampang, maksud aku tuh yang gampang bergaul, gampang welcome. Apa yang tertutup sih? Gampang welcome. Tapi kayaknya waktu awal kenal sama Kak Panca ini pendiam tahu. Kan kalau baru-baru banget kan kita pendiam dulu. Buktinya aku awalnya. Oh, kalau gua enggak. Oh, enggak. Pertamanya mungkin pendiam, cuman kalau udah beberapa hari ya udah gitu. Bakal welcome. Oke, mungkin orang kan beda-beda ya. Kalau kenal orang baru gitu. Tapi Kak Panca tuh pokoknya gue kenal awal tuh introvert banget. Kalau nggak diajak ngomong tuh nggak akan ngomong kalau nggak kita yang ngomong. Pokoknya kayak udah diem aja gitu, kalem gitu kan. Karena kan baru pertama ketemu orang masih ya langsung bla 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 kan. Nah, kalau kita ngomongin introvert apa enggaknya, berarti kan kalau menurut Kak Panca itu gampang gak sih untuk milih sahabat, nyari sahabat, atau nganggep yang sahabat tuh kayak gimana? Susah sih kalau. Susah. Jadi harus tahu bener-bener dulu. Iya, harus tahu bener-bener dulu. Jadi kan ada orang yang istilahnya asik diajak main atau sefrekuensi aja udah dianggap sahabat gitu kan. Ada yang gampang banget lah, maksudnya mengartikan sahabat tuh cuman karena istilahnya kita dijajanin langsung dianggap sahabat gitu gara-gara kan? Satu frekuensi, satu pemikiran langsung sahabat. Iya, kayak gitu. Padahal ternyata artinya nggak seperti itu kan. Jadi menurut gua nih kalau sahabat itu apa ya artinya? Sahabat tuh yang pertama itu pastinya itu kayak ada di kala kita susah senengnya, susah senengnya kita. Yang kedua itu kayak apa ya, setia membantu kita gitu. Iya benar. Kayak mau gue lagi seneng gue minta bantuan ada, pas lagi gue susah pun ada gitu. Meskipun bantuannya itu maksud gue nggak yang harus dengan uang, nggak yang apa ya, yang istilahnya nggak yang apa-apa uang gitu. Maksudnya gue bisa aja minta bantu Kak Panca nih, Kak Panca bantuin gue dong, gue ada tugas ini nih gitu kan. Maksudnya dengan hal-hal cari solusi deh. Misalnya gue ataupun misalkan Kak Bia gue mau curhat nih, gue ada masalah bla bla segala macem gitu kan. Apalagi kalau cewek nih ya, aku kan cewek nih, yang otomatis tuh cewek itu lebih apa ya, kalau di dalam hubungan persahabatan tuh cewek tuh lebih geli lah gitu. Lebih perasaan. Nah, iya lebih pakai perasaan lah gitu. Meskipun bukan yang maksudnya bukan pakai perasaan kayak ke pacar, bukan. Jadi cewek itu Sobat Besi kayak kita ke sahabat aja tuh kayak harus apa ya? Harus punya hati yang apa ya? Hati yang sama lah. Jadi satu pemikiran, satu hati lah. Iya benar. Jadi aku tuh tipe yang sahabatnya tuh termasuk sedikit. Paling bisa kehitung jari. Meskipun temanku banyak, tapi yang aku maksudnya tempat ngadunya aku tuh paling ya 3-4 orang lah. Padahal istilahnya temen gue banyak, istilahnya keluarga ada, ya keluarga itu udah pasti ya lebih dari sahabat gitu kan. Pastinya. Tapi gue tuh introvert.
lebih tertutup banget dong. Introvertnya tuh kalau untuk ada cerita-cerita atau gue lagi kenapa-napa, gue tuh introvert. Gue tuh lebih mikir ya udahlah, gue pendem aja sendiri. Kalau gue itu gitu, jadi kalau di saat gue udah nggak kuat gitu akan suatu hal, baru gue ke sahabat gitu. Itu kayak gue juga kayak gitu. Iya kayak gitu ya, iya kan. Kalau ada gitu masalah, kalau misalkan emang bisa dipendam, gue pendam dulu. Iya benar. Cuman kalau misalkan emang benar udah nggak kuat, baru cerita. Iya kayak gitu. Jadi nggak yang semuanya istilahnya gue galau dikit cerita. Kan ada ya sobat besi kan pasti punya nih temennya yang kayak berantem dikit hal sepele nih, temennya sama pacarnya ngadu cerita. Daun sedikit cerita. Maksud gue nggak apa-apa sih, it's okay. Wajar lah. Cuman gue kalau terlalu berlebihan gitu takutnya gimana ya? Kita kan nggak tahu pemikiran. Kalau kita ngedengerinnya nih, misalnya kapan aja cerita mulu, padahal menurut gua itu tuh hanya sepele, bisa dia tangani sendiri. Tapi dia tuh semuanya cerita gitu ke gua. Gua kan jadi kayak pasti teman BSI juga sobat BSI ada yang kayak gitu kan. Jadi kayak sebel ya jatuhnya. Iya. Sebelnya tuh lu apa-apa ngadu, istilahnya gue putus nih sama cowok gue, besoknya balikan. Kan itu ngeselin gak sih Kak? Ngeselin. Kayak kita udah capek-capek ngasih solusi. Kayak lu tuh harus bla 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 segala macam, terus tiba-tiba nggak didengar. Terus tiba-tiba kabar, "Cak, gue balikan sama ini." Iya. Kan kayak tapi ya itulah persahabatan, mau teman sahabat kita kayak gimana, ngeselinnya kayak apa, tetap ya kita terima. Iya, ya benar. mungkin karena emang itu sifatnya dia, mungkin emang dia orangnya istilahnya ngaduan gitu. Emang anak sifatnya kayak anak kecil gitu, jadi yang apa-apa ngadu gitu ya. Itulah makanya sahabat tuh jadi bukan cuma nemenin senengnya doang, cuman kalau kita ajak nongkrong bisa jadi sahabat ya enggak juga. Jadi kalau kitanya lagi sedih harus bisa harus ada kalau seenggaknya ngasih solusi, kalau nggak dengerin kita cerita aja deh. Seenggaknya kalau nggak bisa ngasih solusi, dengerin kita cerita aja sampai selesai. Udah, kita udah ngerasa lega kan. Iya. Jadi aku tuh kadang kalau mau cerita ke sahabat nih ya, kadang kan pasti kan di pikiran sahabatku aku tuh minta solusi ke mereka kan. Tapi kadang aku tuh kasih tahu ke mereka, oke, gue tuh lagi ngerasain ini, tapi gue nggak mau lo kasih solusi, gue emang lagi pengen cerita aja. Gue bilang kayak gitu, gue to the point. Jadi kayak lu dengerin aja, nggak usah ngasih solusi apa-apa, nggak usah komentar apa-apa, dengerin aja keluh kesahnya gue. Jadi kan biar mereka nggak yang bikin gue pusing gitu. Iya benar. Jadi ya udah dengerin aja gitu. Takutnya kalau misalkan nih Kabia mungkin ya, misalkan sahabatnya Kabia ngasih solusi, tapi nggak satu pemikiran sama Kabia, kan takutnya kesel kan. Iya sih. Jatuhnya malah emosi kan. Iya. Nah jadi kita tuh pengennya didengerin aja. Iya, jadi gue tuh lebih pengen punya orang yang netral gitu. Iya. Yang nggak mihak ke A atau ke B gitu kan. Jadi mereka belain gue, enggak juga. Kalau emang gue salah, gue pengennya itu ditegor. Iya. Kalau gue nya benar ya gue dibela gitu. Jadi nggak yang gue curhat gue harus benar, nggak juga sebenarnya, nggak kayak gitu. Tapi apalagi cewek, dikit-dikit cerita, dikit-dikit curhat, nongkrong dikit gibah, curhat gitu kan. Itulah arti sahabat tuh kayak gitulah. Senengnya ada, keselnya ada, sedihnya ada, pokoknya nyatu deh. Kehidupan semua. Drama kita tuh yang tahu tuh cuman sahabat. Iya sih benar. Ya kan? Iya benar. Kalau gue tipe kalau orang tuh kalau udah cerita sama 1-2 orang udah cukup. Mungkin kan ada sobat besi cerita ke 1-2 orang udah selesai cerita, kadang diupload ke status. Mungkin ada kan. Kalau gue tipe kalau nggak kayak gitu. Enggak. Cukup 1-2 orang aja yang tahu masalah gue kayak gimana. Udah. Iya ya. Gitu. Aku baru kepikiran loh. Jadi gue juga tipe yang bukan apa ya? Gue punya sosmed gitu. Tapi gue tuh nggak yang bukan tipe galau dikit, stres dikit, bikinnya di status. Kan ada ya zaman sekarang kayak gitu ya, banyak gitu kan. Jadi menurut gue tuh nggak efektif juga gitu. Kalau gue cerita kisah hidup gue buat orang lain tahu, ya mereka juga nggak akan bantu. Iya. Gitu. Jadi mendingan gue cerita ke sahabat gue. Iya. Jadi makanya kalau guanya bener-bener di saat titik guanya apa ya, masalahnya gede banget gitu, kayak udah bikin aduh pusing banget, stres banget, sampai curhat ke sahabat tetap masih ngeganjel, itu baru deh gue kayak bikin status. Tapi bikin statusnya nggak yang gila lu gini nyindir nggak, paling kayak cuman apa ya, lebih ke islami gitu. Oh gitu. Ya udah ya Allah kayak kasih kesabaran. Tapi gitu. kalau gue beda. Gue kalau misalkan cerita ke keluarga ataupun ke sahabat tiba-tiba nggak ada respon apa-apa, gue keluar, gue keliling. Ngapain? Keliling aja naik motor. Menghilangkan stres. Iya, kemanapun itu gue nggak ada tujuan. Yang penting gue keliling. Oh ada yang kayak gitu ya? Ada yang kayak gitu.
Nah, selain itu kan juga zaman sekarang banyak banget self arm. Itu apa? Silat nyilet tangan. Oke. Iya. Kan itu tuh apa ya? banyak banget ya. Ya gua sih bukan ngelarang, cuman nggak baik juga gitu. Emang kan. Nggak baik, takutnya itu entah silet entah apa karat masuk ke tubuh kita kan. Iya. Maksud gua kan kita malah infeksi kan. Gitu. Iya. Kita lagi ngomongin sahabat gitu kan, kita punya sahabat, kita punya keluarga juga. Kalau emang kita nganggep mereka sahabat, seharusnya kita nggak usah nyakitin diri sendiri. Iya, benar. Seharusnya apa yang kita rasain ya kita luapin gitu. Iya. Nggak harus aduh gue mau cerita ke dia takut deh, lah kan sahabat. Iya. Masa sahabat takut cerita? Temen gue juga ada, dia mungkin introvert kali ya. Dia punya sahabat, tapi dulu tuh dia kalau ada masalah cerita pun jarang. Sekalinya cerita, apapun solusinya dia tuh nggak pernah nerima solusinya. Akhirnya dia kayak berkali-kali percobaan bunuh diri. Itu serem banget sih. Tapi jangan deh sobat Besi, pokoknya menurut gue kalau emang lagi ada masalah, kalau kita cari tempat untuk ngadu gitu ya, kalau emang kita ke orang tua terlalu gengsi, terlalu malu, ya udah sahabat aja. Ke sahabat aja. Kalau emang kalian pusing dan nggak mau dikasih solusi gitu ya, bilang ke sahabat, gue lagi pengen cerita, gue lagi capek banget nih. Iya. Atau gue lagi ini nih, cerita aja. Kasih gue solusi, udah dengerin aja, gue nangis udah diemin aja, elus aja kayak gitu. Udah to the point aja gitu, daripada kita dengerin istilahnya solusinya yang gak sepemikiran sama kita, malah bikin pala tambah pusing. Udah gitu aja gitu. Oke. Kita udah bahas. Tapi sobat Besi, kalau mau cerita jangan tiba-tiba langsung ke DM kita ya. Ntar tiba-tiba ke DM kita. Iya, bukan kita yang baca ya. Iya, Kak Panca, saya mau cerita bla-bla kan. Iya, ntar kita buka lagi deh, itu beda lagi programnya ya. Oke. Langsung Kabia nih. Kabia menurut Kabia ciri-ciri teman. Kan Kabia punya banyak teman nih ya. Punya. Ciri-ciri teman yang bisa dijadikan untuk sahabat tuh kayak gimana sih? Oke. Aku tuh tipe yang banyak teman tapi cuman sebatas teman. Paham nggak? Paham. Ya udah, aku emang aku care ke semua temen tuh, sama sahabat apa temen tuh nggak ada yang aku pilih kasih gitu. Iya. Sama semuanya. Tapi untuk yang aku jadiin sahabat tuh jarang. Makanya aku bilang tadi sahabat aku tuh cuman hitungan jari gitu, sahabat Besi. Jadi menurut aku yang ciri-ciri temen yang baik untuk dijadiin sahabat gitu ya, yang pertama yang otomatis tuh nggak muka dua. Iya benar. Itu yang penting menurutku. Nggak muka dua, apa adanya. Apa adanya buat kita, terus support adanya, kita juga ya. Iya. Terus istilahnya tidak berpengaruh untuk omongan orang lain. Kan kadang orang yang benci kita tuh ngomong Kabia tuh. Nih misalnya aku kenalan nama Kak Panca nih sobat Besi. Kita istilahnya kalau zaman sekarang kan harus follow-followan Instagram ya. Iya, harus. Sih istilahnya nambah teman. Kebetulan aku lihat Kak Panca Instagram followernya banyak. Nah, karena aku melihat Instagram followernya dia yang banyak, jadi kayak di diri aku kayak pengen, aku pengen harus berteman nih sama dia. Pengen biar kita bikin snapgram bareng, dan dia nge-tag gua, terus jadi teman-temannya Kak Panca tahu aku, jadi banyak yang nge-follow aku. Ibarat kata kalau zaman sekarang tuh kayak panjat nggak sih? Iya, nah itu dia panjat gitu. Jadi kan nggak tulus. Iya. Bertemannya tuh itu susah banget nyari yang tulus. Maksudnya bukan yang karena follower Instagram, bukan yang karena kita famous atau tidak, bukan yang karena kita anak orang kaya gitu. Jadi pengennya yang nganggep kita netral gitu, emang karena diri kita gitu kan. Tapi jarang banget zaman sekarang. Jarang banget. Jarang banget. Mungkin di depan ada mungkin yang di depan kita baik, tau-taunya di belakangnya ngomongin kita gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh Kabia. Masalah selebgram, seleb TikTok kan lagi boomingnya banget ya. Banyak orang yang pengen jadi influencer, pengen jadi seleb. Tiba-tiba dia manjat. Itu banyak. Pas udah panjat, udah dilupain. Lupa. Gitu. Itu yang nggak boleh sih. Nggak boleh. Nah makanya kita tuh harus bener-bener meneliti gitu, kayak bener-bener ini nih orang berteman sama gue tuh apa ya maksudnya ya, tulus apa enggak. Kadang gitu nih kalau kita kadang gue tuh suka pengen nyoba gitu, nyari tahu nih orang berteman sama gue tulus atau enggak. Kadang tuh gue suka suka ngetesnya tuh kayak misalnya gue minta bantuan. Minta bantuan misalnya lu di mana motor gue mogok misalnya deh gitu deh.
motor gue mogok di dekat daerah rumah lu gitu, bantuin gue dong. Nah kita dari situ tuh udah bisa ngeliat sebenarnya. Iya benar. Jawaban dia pasti kan dua, OTW ke tempat kita, nyamperin kita, atau alasan. Iya benar. Jadi gampang sebenarnya mah ngetes. Ngetes tuh gampang banget. Teman-teman gitu yang baru kenal atau teman lama kita buat diseleksi jadi sahabat mah gampang sebenarnya. Iya. Jadi bisa dites kayak gitu aja, dites dulu pas kita susahnya dia ada nggak nih? Dia mau nemenin gue nggak? Dia nolong kita nggak nih gitu kan? Iya itu gitu aja. Kalau dia mah, aduh maaf Bi misalnya, gue lagi di sini, padahal kenyataannya lagi di rumah, lagi rebahan gitu. Itu udah deh, eliminasi aja deh orang-orang kayak gitu. Jauh-jauh deh. Iya, jadi itulah ciri-ciri teman yang baik untuk dijadikan sahabat tuh yang tadi tulus, intinya tulus, nggak muka dua. Baik, istilahnya nggak berdampak negatif untuk kita, lingkungan kita, keluarga kita gitu. Pokoknya jadi kita lebih baik dan jadi kita tuh diri kita sendiri. Iya benar. Nah itu dia. Selanjutnya ada apa lagi sih Kak? Tapi kalau misalkan dari teman milih ke sahabat, jangan dijadiin alasan. Iya. Kan banyak banget. Iya. Mah aku pergi sama ini ya, nggak taunya nginep aku sama yang lain. Gitu, tapi waktu aku sekolah, mungkin waktu sekolah karena ketakutanku masih gede gitu, sobat besi yang masih maksudnya waktu zaman dulunya SMP SMA gitu atau masih sekolah pasti seringan kayak gitu. Aku tuh suka kayak pakai nama sahabatku. Jadi kalau mama papaku nonton, I'm sorry. Tapi kan itu udah lama, udah dulu dan nggak pernah pakai nama sahabat atau sahabat untuk ya alasan yang nginep sih, kayak gitu enggak. Paling tuh aku paling parah apa ya? Oke, waktu itu malam minggu. Iya. Kemana tuh Kak Bia malam minggu? Iya pastinya kan malam mingguan ya. Tapi kan namanya kita anak baru puber, masih SMA-an, dan orang tuaku itu bukan posesif tapi apa ya? Istilahnya aku untuk ngomong jalan sama cowok tuh aku takut deh, intinya gitu. Meskipun menurutku orang tuaku tuh nggak kenapa-napa, gitu, tapi aku takut gitu. Jadi untuk aman ya, cari aman biar nggak dicariin. Aku bilang lah sama orang tua, sama mamaku sih aku bilangnya, karena papaku tuh cuek, it's okay aja cuek gitu. Banget. Iya yang penting tahu pulang jam berapa gitu. Oh gitu. Kalau mamaku tuh nggak detail. Jadi waktu aku sekolah tuh aku pakailah nama satu temenku, namanya Nanda. Nih kalau dia nonton, dia cewek, dia sahabatku dari dulu banget, dari SMP. Jadi aku bilang, mah mau main sama Nanda kesini ya, pulang jam sekian gitu. Kan jadi mamaku tenang karena mamaku tahu Nanda. Kenal gitu. kan sama Nanda. Iya kenal sama Nanda, jadi kan mamaku nggak khawatir gitu. Padahal aku mainnya sama pacarku, sama mantanku gitu. Tapi apa lucu juga sih kalau dipikir-pikir kayak makanya kita jadi orang tua. Aku mau ngasih saran apa ya? Jadi orang tua tuh bukan yang untuk ditakuti menurutku. Aku nggak mau jadi nanti kalau misalnya aku jadi orang tua bukan mau yang untuk ditakuti anak gitu. Jadi aku mau yang bisa sharing sama lebih mau kayak walaupun lu anak tapi di mata kita kayak teman. Iya. Bisa diajak cerita. Kalau zaman sekarang apalagi di Indonesia ya, orang tua anak tuh pasti takut gitu sama orang tua. Iya. Mau ngomong jujur aja tuh pasti takut. Takut banget. Padahal jujur gitu, padahal baik gitu. Iya, padahal kita ngomong jujur pun orang tua belum tentu marah. Iya. Tapi kita udah takut. Iya, mungkin karena orang tua kita suka marah-marah. Iya. Suka makanya suka yang bohong-bohong itu pasti karena takut untuk ngomong jujur, padahal sebenarnya nggak apa-apa kok. Nah tapi aku mikir lagi, pakai nama sahabat temanku, takutnya orang tuaku kok mikir kok keseringan, ya kan? Iya. Pasti kan orang tua kan mikir, kok bilangnya sama dia mulu gitu kan? Kok kayak kok tiap hari mainnya sama dia mulu, bener nggak sih ini gitu kan? Jadi aku tuh mikir daripada gue sebelum ketahuan, daripada ntar akhirnya ketahuan, mendingan udah jujur akhirnya. Iya akhirnya nggak jujur sih, maksudnya nggak lagi pakai nama sahabatku. Jadi kalau aku emang main ya udah aku bilang main gitu. Iya. Dan aku ambil pelajaran itu semakin aku besar, jadi alhamdulillahnya nih orang tuaku tuh mungkin karena kerja di kantoran sekarang tuh gaul. Jadi nggak pernah ngomel-ngomel lagi gitu. Jadi kalau aku sampai sekarang sampai detik ini, kalau aku misalnya berantem sama pacarku, aku bilang sama orang tuaku. Jadi curhat gitu. Enak diajak cerita berarti ya? Enak diajak curhat. Terus mamaku tuh kalau aku nongkrong malah dia pengen ikut. Kan tapi aku risih bawa. Iya pastinya. Tapi pengen kebelet, pengen nongkrong sama teman-temanku, sama sahabat-sahabatku gitu.
gitu. Bunda mau ikut dong, bunda mau ikut dong gitu ya. Kayak gitu, cuman apaan sih mbak kayak gitu, udah tua juga kan kita bercanda ya kayak gitu, ya lo emang nggak boleh apa nah kayak gitu. Jadi jangan sekali-sekali pakai nama sahabat. Boleh sesekali, boleh, tapi jangan tapi sering. Boleh lah sebenarnya. Kalau tapi emang jangan jujur sering-sering banget. apa-apa, Iya, kan? kalau mau main jujur-jujur aja. Tapi sekarang kan banyak banget bilangnya nginep, lebih parah tuh dari gue. Iya. Bilangnya nginep, bilangnya ke puncak sama keluarganya si Nanda misalnya. Tahu-taunya keluarga Nandanya lagi makan martabak iya, depan di depan rumah. Ketahuan dah. Kemana dia? Bisa gitu iya. kan pasti apa yang istilahnya kebohongan tuh pasti ketahuan iya. gitu. Makanya aku tuh sebelum ketahuan jujur. Aku jujur, kalau enggak aku menghindari gitu. Maksudnya udah jangan lagi gitu. Oke Kak Bia, nih sahabat kan penting banget ya Kak Bia ya. Nah menurut Kak Bia nih pengaruhnya sahabat itu yang dalam kehidupan kita tuh apa sih? Gede banget sih pengaruhnya kalau di dalam hidupku ya. Karena aku balik lagi aku sahabat cuma dikit gitu. Otomatis ya istilahnya ya mereka doang yang bisa dengerin aku gitu kan. Dan aku orangnya juga misterius gitu kan, nggak pernah lah yang cerita galau ke orang luar, bikin snapgram galau, nggak pernah gitu. Jadi orang tuh bingung kok aku kayak nggak pernah galau gitu. Padahal aku cerita kegalauanku, kesedihanku cuman ke orang terdekat aku, ya orang yang aku percaya gitu. Jadi ibarat kata kita kan di luar nih kita boleh kelihatan happy, kelihatan seneng, tapi kalau di sahabat kita dia tahu nih cerita kita tuh dalamnya apa jadi, gitu kan. Pengaruh sahabat buat aku tuh gede banget gitu. Apalagi alhamdulillah aku punya sahabat walaupun sedikit tapi mereka tuh tulus banget. Meskipun mereka capek nasehatin aku pun tahu gitu mereka capek nih nasehatin aku nih sahabat Besi. Kayak yaelah dia lagi masalahnya ini lagi tapi mereka tuh nggak pernah apa ya. Tapi Kak Bia gitu. Kadang tuh sahabat dia berucap apa selalu bener loh. Apa? Kita cerita nih, terus ntar dia tak ucap apa, terus tiba-tiba kejadian. Iya bener. Contoh kayak gue bla segala macam, ntar lu juga kedepannya bakal gini. Iya, kesampaian tiba-tiba. Iya. Karena mereka tuh saat ngasih kita solusi kan, maksudnya kita berada di dalam masalah gitu. Iya. Yang otomatis otak kita tuh kan lagi apa ya nggak konsen, nggak fokus, kemana-mana gitu negatif ya. Gitu kan. Jadi mereka yang dengerin kita cerita kan netral. Istilahnya kan mereka nggak di posisi kita, jadi mereka bisa ngelihat dari semua aspek gitu, salahnya di sini, benernya di sini. Jadi mereka tuh kalau ngomong ya jujur gitu. Nih Kak Bia, misalnya ada sahabat Kak Bia yang cerita nih ke Kak Bia, gitu ya. Nah Kak Bia langsung bla marahin dia segala macem atau gimana? Kalau gue kan ya, kalau misalkan dia cerita nih bla segala macam, kalau gue cari tahu dulu. Bener nggak nih dia cerita kayak gini gitu. Oh iya. Takutnya ada kesalahpahaman. Iya. Gitu kan. Kadang kan suka kayak gitu ya. Iya. Pas dianya salah aja gitu. Iya. Ada kesalahan jadi dicari tahu dulu. Ini bener nggak nih ceritanya kayak gini. Kalau bener, kalau sahabat gue yang salah, gue tegor. Iya. Kalau dia nggak salah, nggak bakalan gue tegor. Iya. Kalau gue kayak gitu. Kalau Kak Bia itu gimana? Kalau gue misalnya salah satu sahabat gue curhat nih. Terus dia udah cerita istilahnya sedihnya dia gitu. Terus gue tanya, kenapa lu bisa digituin? Si ini lu kenapa bisa sampai gituin lu? Nggak mungkin dong dia tiba-tiba gini tanpa ada penyebabnya. Maksud gue gitu. Dia baru udah cerita abis itu. Iya, soalnya gue gini lah, ya udah ketahuan kan. Ya lu karena lu begitu. Kalau lu nya nggak gitu, ya lawan lu nggak akan bersikap seperti itu. Maksud gue jadi ya namanya sahabat juga pasti kan pengennya ya apalagi cewek yang diingat cuman pas disalahinnya doang, tapi setiap cewek melakukan kesalahan kan gak pernah diingat gitu kan. Bener. Ya gak sih, pengen cewek kan balik lagi cewek selalu benar ya gak? Ya kan gak juga dong kan pasti merasakan deh cewek tuh selalu benar, tapi gak juga sih. Gak juga dong. Kalau salah yang harus ditegur juga dong. Kalau salah ya harus minta maaf gitu. Jangan gengsi, gue sih untungnya gak gengsi sih. Kalau gue salah gue minta maaf sih. Ya harus dong, ngapain gengsi? Iya makanya. Oke Kak Bia, lanjut nih Kak Bia ya. Nah menurut Kak Bia nih, tips punya sahabat yang lama. Kak Bia punya kan sahabat yang udah lama banget? Ada. Kira-kira berapa tahun itu? Dari aku SMP. Kan kalau menurut riset, berapa tuh? Kalau menurut riset, kalau seorang udah sahabat lebih dari 7 tahun, itu dia bakal menjadi sahabat selamanya. Oh lebih sih. Ya itu kayak dari SMP nih pokoknya. Berarti lebih gak sih? Lebih ya? Lebih berarti mungkin lebih kali ya. SMP 3, istilahnya 1, 2, 3 sampai kelas 3.
3 tahun. Iya. SMA 3 tahun. Sekarang 6 udah tahun. semester 5. Udah 7 tahun lebih berarti. Iya, lebih. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tipsnya tuh gimana tuh Kak Bia? Apa tuh? Biar punya sahabat lama nih. Kalau gue kan ada satu sahabat tuh emang dari kecil, dari gue umur 2 tahun, 3 tahun. Serius? Iya, dari sampai kecil? iya dari kecil sampai Aku sekarang. nggak punya, kau dari kecil. Gue ada dari 2 tahun, 3 tahun, bahkan dari 4 tahunan. Serius? Banget. Padahal walaupun umurnya tuh dia 3 tahun di bawah gue. Oke. Iya. Jadi gue main sama dia tuh mungkin pas dia lahir kali ya, dia masih bayi. Iya. Sampai sekarang kita masih sahabatan, masih. Nah, kita kan waktu kecil pengennya seneng-seneng ya Kak Bia ya. Nah, kebetulan di rumahnya tuh kayak ada triplek. Yang dijadiin kayak perosotan gitu, licin gitu. Jadi demen. Jadi tiap sore tuh ke situ. Astaga. Gitu. Jadi kalau misalkan papa atau mama pulang kerja, terus di rumah nggak ada gue, ya langsung carinya ke situ. Tapi aku juga ada sih si Nanda itu tuh teman rumah aku. Iya. Jadi aku kenal dia pun SMP sih, maksudnya SMP. Tapi lebih dulu aku kenal si Nanda daripada teman SMP aku yang jadi sahabat aku sampai sekarang gitu kan. Dan rumahnya itu kan deket, maksudnya beda gang gitu. Dan jadi kalau aku di rumah nggak ada orang, karena bete gak sih? Iya, apalagi bete. cewek ya betean gitu kan, sobat besi. Udah aku chat dia di mana? Di rumah ada makanan nggak? Aku suka nanya gitu. Ada nih sini. Ya udah aku makan di rumah dia. Ke rumah dia tidur, mandi. Udah segala macam. Selain itu juga kalau sekarang lebih kayak di kakak jatuhnya gue. Iya. Ini cewek apa cowok? Cowok. Oh, Cowok. Okay. Jadi gue kalau mau kemana-mana, lagi nggak ada temen nih, gue chat dia. Oke. Lo di mana? Di rumah, anterin gue dong ke sini. Dianterin. Sampai kalau setiap gue cukur tuh dia nemenin. Udah kayak adek ya? Iya, sampai tukang cukurnya pun ngiranya adik kakak. Tapi biasanya nih Kak Panca, yang saking bertemannya udah lama nih sobat besi, pasti sobat besi juga nih yang bisa itu komen ya, maksudnya ada nggak kalian tuh saking udah lamanya berteman sampai dibilang kembar? Jadi itu mukanya gue mirip. Itu gue dikira kayak gitu. Iya kan? Iya. Padahal istilahnya kita gak sedarah gitu. Iya. Karena udah keseringan sampai kelamaan pas lagi gitu. tuh sahabat gue ini dia nggak bisa nganterin gue cukur, akhirnya gue cukur sendiri kan. Iya. Tukang cukurnya nanya gini, adek lu mana? Kok nggak dibawa? Gitu. Lucu sih. Sampai gue bilang dia bukan adik gue gituin kan. Iya. Tapi dia sahabat gue gituin. Tapi muka lu tuh mirip berdua. Iya, digituin. Ada sahabat gue juga bilang, kalian kembar ya, kalian adik, seringnya sih kembar. Kembar, beda emak, gue bilang gitu. Kayak kirain kalian kembar gitu. Nah pasti sobat biasa juga ada nih punya sahabat udah lama, jadi dibilangnya kembar itu pasti ada banget. Apalagi cewek lebih peka gitu kan. Oke Kak Panca, abis itu kita bahas apa sih? Terakhir Kak Bia. Sikap sahabat yang menurut Kak Bia ini baik itu gimana sih? Kan sahabat mungkin banyak ya, apalagi sekarang sebutannya bestie. Iya bestie. Ya, itu yang best lagi. Forever. Iya benar. Yang lagi tren banget kan bestie ya. Nah menurut Kak Bia nih, sikap-sikap bestie yang baik menurut kita tuh gimana sih? Kan mungkin tadi kita bahas kitanya ke dia, dan dari sekarang dari dianya ke kita. Dianya ke kita. Iya. Sikap sahabat ya yang baik ya. Di saat mereka sabar sama aku, mereka mereka sabar sama aku, terus mereka tetap mau berteman gitu sama aku walaupun akunya tuh ngeselin. Iya. Karena tuh aku suka mikir, kok gue gini banget ya, kok mau sih mereka jadi sahabat gue gitu. Pernah gak sih mikir? Pasti pernah kan? Pernah. Padahal tuh gue tuh istilahnya gue orangnya gampang dendaman, gue orangnya jelek ini, tapi mereka masih mau nerima gue, intinya itu. Ya itu pasti ada di pikirannya mereka ya, yang alasannya pasti yang cuma mereka yang tahu kenapa mereka sampai detik ini masih mau jadi sahabat aku gitu. Jadi menurut aku sikap sahabat yang baik itu istilahnya nge-support aku, nggak yang menjerumuskan aku ke hal-hal negatif gitu bener. Kan ibarat kata ngajakin mabok, ngelindungin kita. Istilahnya harusnya ngelindungin aku gitu. Benar. Kalau nggak bisa ngelindungi aku, yang penting sama-sama ngejaga aja sih. Iya, karena kan dulu gue pernah punya kayak circle gitu ya. Jadi waktu gue tuh dulu SMP tuh gue belum berani ngerokok. Belum berani tuh ya. Terus emang circle gue tuh satu circle semua ngerokok. Gitu. Pastilah anak cowok ya. Iya, pastilah. Terus juga mungkin karena mereka semua ngerokok kan, mungkin
nawarin ke gue kan, Cak nih mau nggak gitu. Yang jawab tuh bukan gue, sahabat gue. Enggak, dia nggak ngerokok. Akhirnya nggak dikasih gitu. Walaupun kita mau, mungkin dia lebih enggak, lu belum boleh gitu. Lebih mengingatkan kita, menjaga kita. Iya benar. Pokoknya yang nyari sahabat jangan cuma duitnya banyak, bisa neraktir kita, bisa beliin kita baju barang-barang mahal, tapi apa ya? Sahabat tuh nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Iya benar. Jangan cuman di otak kita tuh harus diubah mindsetnya. Kalau masih ada yang begitu tuh harus diubah sih sebenarnya. Kalau kitanya nggak punya uang, apa mau mereka nemenin kita? Iya benar. Nah, balik lagi, mereka tuh bukan sahabat kita, maksudnya bukan tulus sama kita, tapi mereka cuma mau uang kita. Iya. Gitu. Jadi jangan cuma enggak kok dia selalu ada kok kalau gue susah. Tapi kan belum tentu 100%. Lu selalu beliin dia baju. Iya. Gitu. Tapi kan selalu nraktir dia, ya iyalah. Selalu biarin dia makan, selalu biarin dia minum, ya kan. Ada banget tuh kayak gitu. Ada tuh kayak, gue juga ada. Gue mau cerita nih. Ntar gue beliin ini deh. Balik nih, gue mau cerita ya. Gitu. Jadi temen sahabat gimana ya? Kalau gue kasih omongin gini pasti tahu. Pokoknya gini, ada orang. Iya. Bukan kayak berkecukupan lah, uangnya banyak istilahnya gitu. Dan ada temennya itu jadinya, padahal mereka nggak terlalu deket dulu, cuma baru-baru sekarang tuh deket nih. Baru-baru sekarang? Deket sama cewek sama cewek ya. Jadi mungkin karena si perempuan satu ini berkecukupan dan punya uang yang banyak, jadi si teman yang ini tuh jadinya main mulu, deket mulu gitu. Pokoknya happy itu sama teman yang banyak uang lah gitu. Iya. Tapi ketika temannya yang ini sedih gitu ya, yang lagi banyak uangnya sedih gitu. Yang banyak uang sedih atau yang giliran dia banyak uang, mereka foya-foya, mereka happy-happy kesana. Dan mereka ada masalah ke gue, ada lah. Ada kayak gitu, padahal dia sahabat loh. Ada lah pasti, nggak mungkin. Cuman kan gue balik lagi, gue bukannya nggak iri. Maksud gue lebih karena gue tuh orangnya pakai perasaan gitu Kak Panca. Gue nggak bisa gue tuh orangnya peka. Saat mereka cuman datang ke gue cuman sedihnya doang tuh gue tahu gitu. Kalau gue tipikal orang, kalau orang datang waktu sedih, kalau misalkan dia bukan sahabat gue, nggak bakal gue ladenin. Iya. Kalau gue seperti itu. Ini masalahnya sahabat. Kalau sahabat mungkin gue ladenin. Cuman gue kalau otak gue suka apa ya? Gue bukan iri, maksud gue gini. Lu pun melakukan itu pasti lu ada terbesit di otak lu. Aduh gue takut si Bia lihat. Ntar Bia gimana ya? Gue seneng-seneng kesini pasti ada dong pikiran kayak gitu. Maksud gue udahlah hide aja gue gitu. Gue nggak mau tahu happy-nya lu gitu, yang penting lu baik-baik aja gitu. Tapi gue kalau ngeliat lu happy cerita sedihnya ke gue sedih. Iya benar. Gitu. Kok gue digituin gitu loh, maksud gue padahal gue tulus gitu orangnya. Jadi ya jangan kayak gitu. Maksudnya pasti apalagi sahabat yang lama, rasa cemburu tuh pasti ada. Cemburu itu bukan berarti kita suka sama jenis gitu, enggak. Cemburu tuh karena apa ya? Mungkin karena kita udah berteman terlalu lama jadinya. Karena mungkin kayak kok gue taunya lu sedihnya doang, kok lu senangnya doang gue nggak tahu gitu. Gue nggak ngerasain. Lu sedih gue ngerasain, pas lu seneng kok gue nggak ngerasain gitu kan. Iya sih. Maksud gue seenggaknya ajak gue. Iya. Meskipun gue nggak ikut, yang penting apa ya? Ngajak doang lah gitu istilahnya. Meskipun nanti gitu. Kita ikut, terus kita jajan sendiri pakai duit kita sendiri, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting gue tahu lu seneng, gitu kan. Yang penting iya lu senengnya ngajak bareng gue juga gitu. Iya. Nah pokoknya gitu ya artinya sahabat buat kita tuh seperti itulah ciri-ciri sahabat yang Oke Kak Bia, mungkin udah cukup panjang lebar ya kita bahas tentang sahabat. Kalau misalkan kita bahas terus mungkin 2 hari 3 hari kita nggak selesai. Nggak akan selesai. Kalau ngomongin sahabat itu udah luar biasa banget. Sedihnya, senengnya, keselnya. Nah jadi kalau mungkin sobat Besin yang nonton mau komen, mau istilahnya kode-kode buat sahabatnya nih biar sahabatnya baca, bolehlah komen ya di kolom komentar gitu kan. Kayak udah cukup dulu kita bahas tentang sahabatnya hari ini ya Kak Panca ya. Oke, gue Bia. Gue Panca. Di Teras Santuy, terasa dekat, bikin nyaman. Bye.